Jadi blower dengan kapasitas besar itu contohnya kipas angin, exhaust, ini kan udah umum ya, baling-baling ya kan, kayak begini nih kan, kapasitasnya gede nih. Nah ini yang kapasitas kecil itu kompresor. Pernah lihat kompresor nggak? Kalau kamu nambel ban di pinggir jalan tuh ada kompresor ya. Terus apa lagi ya, pneumatik tuh, kalau di pabrik kan namanya pneumatik, itu anginnya kecil tuh, tapi walaupun dia kecil dia bisa dorong beban gitu loh. Nah bedanya apa kalau yang gede ini nih, kalau kapasitasnya gede dia nggak bisa dorong kertas, nggak bisa. Tapi kalau di tengah-tengahnya, kalau ini kompresor, kamu tiup gini dia bisa bergerak nih, mental. Jadi di antara ini sama ini bedanya apa? Ini yang diambil perputaran anginnya kan, anginnya bergerak, kita jadi nyaman kan. Kalau ini yang diambil tenaganya, dia bisa gerakin ini, kita juga bisa mental dengan kompresor dorong anginnya. Nah di antara ini tengah-tengah ada namanya blower ya. Blower ini tengah-tengahnya dia, tekanannya nggak besar, nggak tinggi banget, kapasitas juga nggak besar banget. Blower itu ada namanya kita ring blower ya, ada namanya root blower, ada namanya blower diafragma ya. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah bedanya apa ini ring blower sama root blower? Kalau ring blower dari sisi sebenarnya yang membedakan itu pertama dari sisi bentuk. Nah ini bentuknya kecil, terus kecil, terus yang pompanya berbentuk piringan atau ring ini kan cincin nih, bentuknya bulat kayak pompa. Jadi apa namanya, komponen penggerak utamanya berupa piringan atau cincin. Pengguna penggerak utamanya, penghasil anginnya ya, penghasil anginnya tuh seperti piring atau cincin, jadi bulat dia. Jadi cuman selembar daun itu bulat. Nah terus kapasitasnya terbatas sampai dengan cuman 5 meter kubik per menit. Terus tekanannya sampai dengan maksimal, kalau di katalog itu 2 meter, tapi aktualnya sih cuma 1 meter ya. Nah tekanan ini buat apa? Nah ya, tekanan ini buat misalnya air ya, biasanya ini barang kita ini dipakai buat menekan air. Nah ini airnya misalnya 2 meter nih, berarti tekanan di sini 2 meter di dasar air ini. Nah jadi blower ini ditiupin angin, terus anginnya keluar. Nah kalau 2 meter, nah tekanannya 2 meter. Kalau misalnya airnya 2,5 meter misalnya, pakai ring blower keluar nggak? Nggak keluar dia. Kalau dia 1 meter airnya keluar kenceng. Nah tahu dari mana kenceng sama keluar? Ada grafiknya kayak begini, sama kayak pompa kemarin. Nanti kita bahas ya grafiknya. Sekarang kamu udah pernah lihat barangnya ring blower yang kemarin si Ardi tes itu? Itu namanya ring blower ya. Nih kayak gini nih, barangnya kayak gini ya. Kalau ini ini dia nih. Itu nggak dekatin dalamannya ya. Nah ini dalamnya kayak gini nih ya. Jadi ini jadi angin itu disedot dari sini, masuk, set, muter dia ke sini, keluar dari sini. Nah ini dari sini, nah bentuknya bulat begini dia nih ya. Ini ngisep dari sini kan, dia muter nih, muter, terjadi perbedaan tekanan, ke dia nyedot sini, dia langsung keluar ya. Ini ring blower kayak gini. Ini karakteristik blowernya ya. Oke. Nah itu ring blower. Nah ring blower itu kita jual ini langsung ke produk ya. Kita itu ruang ada 2 merek ya, merek Shofu tipenya itu BS namanya, BS 112, terus 232, 332 sama 532, cuman 5 tipe nih. Satu lagi mereknya Srelec
Strike ini tipenya HB. HB 329, 429, 529, 629. Nah, ini aja yang umum nih. Ya. Nah, ini kamu catat. Ya. Kalau yang HB itu yang ini ya. Kamu baca grafik ini. Ini kan ada power ya. Kamu tulis HB 329 tipenya apa, ini apa, ini apa. Ini powernya berapa, kapasitas berapa ya. Baca dari sini ya. Kalau Sofu BS ini juga sama tugasnya ya. Nah, kalau ring blower itu kita cuman ada 2 tipe ya. Nah, kalau ada lagi nih namanya blower diafragma. Blower diafragma tuh sebenarnya apa sih? Blower diafragma juga sama, dia untuk mendistribusikan angin juga. Cuman bedanya kalau blower diafragma, mesin untuk penghasil anginnya itu bukan bentuknya viringan, tapi bentuknya kayak karet. Karet terus ada pistonnya didorong-dorong gitu, kayak mainan. Kamu bisa lihat orang sedot WC nggak? Sedot WC pakai karet ditekan-tekan begini. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi dia pakai dinamo gitu, neken-nekennya. Ya, jadi terjadi peredaran vakum, dia neken-neken keluar kan. Prinsipnya itu aja. Aduh, nggak ada katalognya. Coba kamu buka YouTube saya deh. YouTube-nya Bumi Wirasta. Coba saya lihat, kamu nonton yang ini ya. Kamu tonton yang ini lah. Ini penjelasan saya tentang ring blowernya ada di sini. Ini itu sampai yang paling gede ya. Lagi sengaja. Nah, ini tadi saya mau nunjukin tentang yang ini ya, yang Yasunaga ya. Yang Yasunaga. Nah, yang ini Yasunaga nih ya. Nanti kamu tanya masih Ardi ya. Jadi itu membedakannya sebenarnya itu tadi, diafragma itu dia ada diafragma untuk menghasilkan udara. Nanti udaranya berapa itu ada katalognya. Nah, katalognya itu kamu apa namanya, tanya sama Ardi ya, katalognya tuh ada tuh. Nanti tinggal baca aja. Nah, itu tipe-tipenya apa aja sih diafragma itu? Tipenya ada namanya LP80, LP100, 120, 200, 240. Nah, ini kamu tulis ya, kapasitas powernya berapa watt ya. Nah, terus selain merek ini mereknya Yasunaga. Nah, ada lagi merek ini yang diafragma mereknya Resun. Resun itu kita ada Resun 40, 60, 100 sama 200. Itu ada brosur Resun nggak? Oh, ini ada nih. Oh, ini ada. Nah, ini Yasunaga nih. Ya. 150 ya. 200, 240. Nah, nanti kapasitasnya mana nih? Kapasitasnya kamu apelin aja nih. Ini nah ini nih. Tipe 80. Pressurnya 15 kPa. Powernya berapa? 50 watt. Kapasitasnya berapa? 80 liter. Terus tekanannya ini tadi 15 kPa. 15 kPa berapa meter? Saya juga nggak hafal nih berapa meter. Kamu googling aja berapa meter ya. Kalau nggak salah cuma 1,5 meter ini.
Nah ini juga sama nih. Sebenarnya kita kan cuman, kamu kalau udah baca ini, kamu ngebaca doang kan, ini kan sama. Ini juga, ini grafik ini. Grafik ini diterjemahkan dalam bentuk ini. Ya, jadi nggak usah baca lagi ini udah diterjemahin. Kalau barang-barang Jepang begitu, kalau barang-barang Cina enggak, dia nggak diterjemahin, kita suruh terjemahin sendiri. Ini ada resume. Nah ini resunnya, ini resun kan? Nah ini dia sama begini juga. Ini resun berapa? 100. Kamu tahu bacanya kan? Ini berarti segini kapasitasnya, headnya segini maksimal nih. Kalau di sini dia berarti di sini. Nah ini bacaannya nih. Oh dia udah disebutin nih. Ini kan LP 100 watt, kapasitas segini, 8000 liter per jam, 0,42 MPa. Nih kamu browsing berapa gitu. Nanti kalau orang beli satu kardus isinya apa aja tuh ada di YouTube saya ya. Isinya tuh Bapak dapat ini dapat sama barangnya. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Jadi kita ring blower itu megang dua merek ya, Sofu dan Srelec. Nah Sofu tadi tipenya ada 5 tipe, Srelec ada 5. Nah terus blower diafragma. Blower diafragma ada namanya blower Resun dan blower Yasunaga. Nah tipenya ini, kalau Resun tipenya Resun 40, 60, 100 sama 200. Tapi yang kita jual tuh yang ini. Ya. 60, 100 sama 200 nih. Yang ini. Nih, 60, 100 sama 200 nih. Ya. Sekarang kita ngomongin root blower ya. Ini yang paling berat nih. Pas saya bikin belakangan. Kenapa dia disebut root blower? Nah nanti kamu kalau iseng-iseng nonton juga yang ini. Gak usah semua tonton, ntar kamu pusing sendiri. Cara kerja root blower. Wah ini banyak amat ya. Nah, ya. Jadi root blower itu adalah mesin blower untuk memindahkan udara dengan cara melakukan perputaran gigi belimbing. Jadi ada giginya ya. Jadi gigi itu begini nih, beradu. Penjelasan tuh ada di situ tuh. Nih ada nggak contoh brosur ini ya? Saya jelasin secara ini aja ya. Saya gambarin ya. Jadi ini ada dua model mesin ya. Yang pertama tuh ini kan mesin dipotong ya. Ini potongan mesin nih. Mesinnya bentuknya manjang begini terus dipotong. Nah di bentuk ada namanya sumbunya. Sumbunya bentuknya belimbing kayak begini. Ya. Nah. Jadi ada dua mesin ini muter ya. Muter ini jadi yang ini kalau ini ke sini, ini ke sini. Jadi muter dia begini. Nah, putaran itu ini anginnya masuk dari sini. Ntar dia lewat sini ke atas, muter gini, keluar. Ya. Prinsipnya kayak begini nih. Itu kamu nonton deh. Jadi pada saat dia berputar begini, berputar ini muter misalnya ke sini ya. Kalau ini mutarnya ke sini, yang ini mutarnya kemana?
sini kan, balikan dia. Kan dia begini. Nah, ini dorong ini kan, ini ke sini. Nah, karena ada terjadian perbedaan tekanan. Oh, berarti masuknya dari sini nih. Ya, masuknya dari sini, sorry. Keluar ke sini ya. Ini. Nah, ini dari perbedaan tekanan, dia keluar di sini, nanti ada air, dia nendang. Nah, sekarang tekanannya itu dari mana munculnya? Pada saat dia keluar, kalau di sininya kosong, tidak ada air, maka tidak ada tekanan yang dikeluarkan oleh angin. Nah, pada saat di sini ada beban, berarti kan anginnya tuh balik lagi ke sini kan? Di sini ditahan, balik lagi. Nah, pada saat dia balik lagi itulah terjadi tekanan yang ngelawan dia. Baru nanti kalau misal di sini ada pressure untuk mengukur ini, dia naik presurnya. Ini cara kerjanya nih. Nah, satuan angin itu sama dengan satuan air, meter kubik per menit. Satuan tekanan itu umumnya kan, satuan tekanan itu apa yang kamu tahu? Tar dulu dah, ini tar dulu. Kita fokusin dulu ya. Ini cara kerjanya udah tahu kan? Nah, jadi ini satu blower, ada satu blower lagi yang bedanya baling-balingnya itu cuma ada dua, gini doang, kayak angka 8. Nah, kayak ini namanya blower Futsu kayak gini. Jadi kita ada dua blower, satu Futsu sama Golden Tech atau Long Tech, ini satu pabrik. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau Futsu baling-balingnya 2. Kalau Golden Tech baling-balingnya 3. Nah, datanya bagaimana datanya? Datanya itu, nah, kamu misalnya cari ya, ini data Futsu yang ini. Futsu gambar itu ini ya. Ini Futsu nih, yang oranye. Kalau yang kuning Golden Tech ya. Nah, dalamnya itu kalau Futsu yang ini. Kalau Golden Tech yang ini. Nah, sekarang membedakannya apa sih? Membedakannya tuh ini. Ya, tabelnya nih. Nah, ini kayak ini Golden Tech 40. Di sini ada putaran 1800 sampai 2000. Nah, ini putaran blowernya. Ya. Kalau motor tetap 1500. Nanti dikopel jadi putaran segini. Nah, nanti misalnya kita mau blower GT40, kita putar pada putaran 2100, maka anginnya akan berapa? Kamu hafalin dulu ya QS ini. QS itu kapasitas, LA powernya. Ya, sekarang udah ngerti kan ya? Futsu itu tipenya TSA, kemudian TSB, TSC, TSD, sama TSE. Kalau Golden Tech tipenya GT. Kalau Long Tech tipenya LT. Ya. Nanti LT tinggal baca. Nah, nanti kalau orang mau beli blower gimana? Kamu tinggal tanya aja kapasitasnya berapa, tekanannya berapa gitu. Pak, saya mau beli blower. Oke, blowernya kapasitas berapa? Wah, saya nggak tahu Pak, saya taunya motor. Kalau kamu dia taunya motor doang, kamu yang capek nyari ini motornya kan banyak nih. Banyak Pak motornya Pak. Nah, kalau dia, oh saya nggak tahu juga. Nah, kamu tanya lagi, aplikasinya untuk apa Pak? Untuk limbah. Limbahnya apa Pak? Limbahnya misal limbah dari rumah sakit. Kamu tanya lagi, berapa kapasitas limbahnya Pak? Wah, saya nggak tahu tuh katanya kan. Kalau dia nggak tahu, kamu tanya lagi, berapa konsumsi air bersihnya Pak? Kalau itu pasti ada tuh. Kalau nggak ada berarti dia nyolong airnya. Ya, sebenarnya itu bukan ranah kita. Ranah kita sebagai penjual blower cuma nanya, Bapak butuh blower kapasitas itu doang. Cuman kita ngebantu orang, gitu. Makanya kenapa pelanggan kita banyak, senang dibantu, dihitungin gitu. Bukan, sebenarnya itu bukan bagi dia, nanya ke orang, ke konsultan untuk nanya menentukan blower yang pas aja dia harus bayar ke konsultan itu. Tapi ke kita tuh gratis, nggak usah bayar. Kita yang cari tahu, hitungin cara menentukan udaranya berapa gitu. Itu udah rumus pasti tuh. Hah? Udah pasti. Untuk STP atau pengolahan limbah domestik itu pasti.
Kenapa pasti? Karena kalau limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah sakit, rumah tinggal, apartemen, mall itu kan pasti karena sumber limbahnya itu dari aktivitas manusia, dari toilet atau dari dapur. Tapi kalau untuk pabrik itu tergantung dia produksinya apa. Karena kalau untuk pabrik itu beda-beda. Misalnya pabrik mobil sama pabrik tekstil kan pasti kimia yang dipakainya beda. Nah itu kalau untuk pabrik-pabrik itu limbahnya harus kita cek ke laboratorium dulu gitu. Cek laboratorium kita tahu. Nah cuman untuk beberapa perusahaan yang misal mengkhususkan diri untuk limbah tekstil misalnya, saya punya PT nih, PT saya khusus mengelola limbah tekstil ya, dia pasti udah tahu kan, walaupun beda pabrik, Bapak produksinya apa? Kain ini Pak, ya pasti sama, karena dia sama-sama main di tekstil. Begitu juga yang sama-sama main di otomotif. Otomotif proses apa nih? Untuk proses casting misalnya. Casting itu misalnya pencelupan, proses pengecatan, proses apa gitu. Dia pasti udah tahu karena udah mainnya di situ gitu. Jadi jam terbang juga kan. Ngerti nggak sampai sini? Yang saya ngoceh ngerti nggak sih? Nangkep nggak hubungan saya? Ya ini produk-produknya ya. Sekarang kita belajar tentang satuan tekanan. Satuan tekanan itu kamu yang kamu pahamin apa? Satuan tekanan. Yang kamu sering dengar apa? Kilogram. Kan? Ini kan berat. Kalau kilogram per sentimeter persegi menjadi tekanan. Jadi 1 cm persegi, 1 cm persegi ya. Itu berapa kilo itu menjadi tekanan ya. Ini kalau 10 kilo sama dengan 1 bar ya. Yang 1 bar sama dengan berapa kilo? 10 ya. Salah, 1 kilo itu 1 bar ya. 1 kilo 1 bar. 1 kilo 1 bar sama ya. Nah 1 bar sama dengan berapa meter ketinggian? 10 meter vertikal ya. Jadi misalnya nih kamu naik ke loteng tingginya 10 meter, kamu jatuhin batu, itu tekanan sampai ke bawah itu 1 bar namanya ya. Terus ada lagi 1 bar, kemudian ada lagi 1 bar sama dengan kan 1 kilo sama dengan 1000. 1 kilo ini berapa milimeter? 1000 milimeter air raksa atau aqua ya. Berarti kalau dia 2 bar sama dengan 2 kali 1000, 2000 milimeter air. Kalau setengah bar sama dengan sama dengan 500 milimeter. Nah, rumusnya kan 1 meter sama dengan 1000 ya. 1000 milimeter ya. Ya kan? Kalau dia 2 meter sama dengan 2000. Sekarang saya ganti, kalau 1 meter air, misalnya ini bak ya, ini air, ini 1 meter nih tingginya, ya. 1 meter air berarti di sini tekanannya berapa? 1000 mm aqua, ya. Kalau dia airnya 2 meter, berarti di sini 2000 mm aqua, ya. Nah sekarang kalau dia 3 meter, berapa milimeter aqua? 3000. Nah, sekarang kalau berarti di sini kan, berarti kalau dia 3000 mm aqua, 1 bar itu bukan 1000 ya, 10.000 nih, salah. 1 bar 10.000. Misalnya berarti di sini 3000 mm aqua ya. Berarti berapa tingginya, tinggi airnya? 3 meter ya. Kalau misalnya
10.000, jadi 1 bar sama dengan 10.000 mm air ya. Sorry saya salah ngabar ya. Nah ini buat gampangnya, kamu hafalin di sini udah ada kok. Tapi sebenarnya kalau caranya kamu berpikir udah tahu nggak usah dihafalin. Nih. Ya. Ada. Ngerti nggak? Coba dibaca tuh. Ya, saya tulis saja ya. Yang kemarin ngurus rewind di sini, yang kalau kamu yang kedua kali itu, saya kan nggak tahu, tiba-tiba itu gimana? Yang mana? Itu kan udah terus ada satu yang mana? Jangan yang ini ya, kebingung yang ini terlalu. Yang blowernya Sofu ada. Coba minta sama si Ardi yang blowernya Sofu. Yang Sofu kayak gini gitu, ada nggak? Oh ini ada nih. Terlalu ini nih, kamu terlalu bingung bacanya. Ah ini agak gampang tuh ini. Ya. Ini tekanan ya, terus ya tekanan. 1 kilogram sama dengan 10.000 mm aqua ya, nggak usah catat, ini ada nih 1 kilogram 10.000 ya, ya kan, 10.000 mm aqua sama dengan 10 meter ya, 10 meter ya, 10 meter air. Oke, berarti kalau misalnya 5 meter air berarti 5.000. 5 meter air ini misalnya gini nih, gampangnya nih, ini bak airnya 5 meter ya, ini 5 meter, berarti di sini 5.000 ml aqua di sini. Kalau dia 10 meter berarti ininya 10 meter gitu ya. Kalau memakai kilo juga sama, berarti kalau 5 meter setengah kilo ya kan, kalau 1 kilo 10 meter ya, ngerti kan? Nah sekarang di sini ngebacanya gimana? Nah ini ngebacanya kayak gini ya. Ini blower GT50, saya mau tekanannya di 3000 mm ya kan. Harusnya orang itu udah tahu saya mau tekanannya 3000 mm. Nah kalau 3000 mm itu berapa meter air? 3. Nah misalnya orang tuh ngasih tahu saya punya bak tingginya 3 meter pak, berarti kan tekanan di bawahnya 3000 mm, tapi kita sebagai penjual kita lebihkan menjadi 4000. Nah 4000 saya mau oke, dapat tekanannya 4000, terus udaranya mau berapa? Nah udaranya dia sebutin, saya mau udaranya 2 kubik per menit. Nah ini udaranya 2 kubik per menit, kita cari ya. Tadi kan udah dapat 4000 ya di sini. Dia mau 2 kubik, berarti di sini. Oke, berarti motornya berapa? 2,8 kW. Nah ini kamu lebihkan lagi 10%, jadi 2,8 kali 10% dapatnya sekitar 3 kW sekian, ya kan?
Oke, berarti harga GT50 motornya 3 kW, di sini harganya ada. Ya. Ini GT50 3 kW nih. 3 kW itu sebenarnya 4 HP kemarin udah diajarin kan? Ya, ini 23 juta. Oh, saya maunya Futsu ya. Kamu cari yang Futsu. Coba cari Futsu dengan kapasitas 2 kubik di 4000 dapatnya berapa kW nih? Ini 4000 ya. 1000, dia mau 2 kubik. Nah, ini berapa kW? 2,8 kW. Tapi tipenya Futsu harus yang 65 loh. Sedangkan Golden Tech 50. Berarti harganya kan jauh beda. Sekarang Futsu 65 harganya berapa? Itu hampir 40 nggak salah. Mana harganya? Futsu. Ini kayaknya di belakang. Sofu ya. Futsunya mana? Oh, ini dia. 65 4 kW sekitar 33 juta ya, beda kan? Dan sini udah ngerti. Yang ironik kan bermasalah. Ada pertanyaan nggak? Enggak ya. Nah, ini udah tahu kan kapasitas kan? Nah, blower ini kan blower ya. Tadi misalnya blowernya tuh 2 kubik per menit ya. Dia diembuskan ke dasar kolam. Nah, berarti di kolam ini nanti ada 2000 kubik udara. Nah, kita punya apa namanya? Jadi kalau angin 2 kubik diembuskan ke dalam dasar kolam, itu angin tuh kencang tuh. Kayak air mendidih, air goyang-goyang. Nah, biar airnya tuh lembut, itu dikasihkan namanya diffuser. Ya. Diffuser tuh kayak yang di dekat pintu itu, begitu. Nah, jadi angin yang keluar itu jadinya lembut. Nah, kelembutan angin ini dia diserap oleh air oksigennya. Nah, itu kuncinya sebenarnya udara itu diambil oksigennya oleh air. Sebenarnya tujuannya itu, oksigennya untuk apa? Untuk ngidupin makhluk hidup namanya bakteri, ya. Tujuannya ini, bakteri untuk apa? Untuk mengolah limbah. Ya. Jadi inti dari kesemuaan itu ngolah limbah, kolam ikan, hidupin bakteri, itu intinya. Nanti ini bakteri ini bisa buat STP, bisa buat WWTP, bisa buat apa namanya? Kolam udang. Nah, sekarang ya. Ini 2 kubik. Diffuser yang dikasih itu berapa? Berapa buah? Nah, sekarang satu diffuser berapa kapasitasnya? Coba kamu buka brosur diffuser. Ja, besok kita syuting di Cengkareng ya? Siapin alat-alatnya. Jalan aja jam 10, jam 11 deh. Jam 11 aja jalannya deh. Jam 10 nggak apa-apa biar kita nggak telat. Budidaya atau apa? Tambak udang. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja dulu. Semua kamera atau Nggak ada brosur. Tadi kayaknya ada brosur diffuser deh. Hah? Ada tadi saya lihat. Ya. Oh iya masih, ya masih. Mari. Tadi yang di brosur tadi kayaknya saya ngelihat deh. Oh, yang ini. Yang fotokopian, iya yang dekat Resun. Ah iya itu. Nah, diffuser yang kita jual itu, yang paling laku tuh yang ukuran 8, 10 sama 12. Ini ada namanya
yang paling sering laku itu 10 in. Nah 10 in itu ada namanya, kamu tinggal kan kuncinya dari kemarin saya cuma baca grafik aja kan, itu aja udah kuncinya. Kamu baca ini konektor itu apa? Ini pantatnya ini ada deratnya itu, pakai derat 3/4 ya. Membran thickness, membran itu maksudnya yang hitam-hitam ini tebalnya 2 mili ya. Bubble size itu gelembung udaranya itu 1 mili ya kan. Desain flow-nya 3 sampai 4 meter kubik, flow range-nya. Nah, ini dia kuncinya nih. Yang saya bilang, satu diffuser itu bisa berapa kubik per jam? Satu diffuser itu bisa 1 sampai 8 kubik per jam. Nah, sekarang kamu hitung yang paling kecil. 1 kubik per jam itu berapa liter per menit? Yang pertama kali, pelajaran pertama. Wah, nggak capek banget ya. Per jam. Berapa liter per menit jadi? Pelajaran pertama itu. Balik lagi kan, ke situ-situ aja. Kubik 1000 liter ya? Diem aja, mau jadi sales lu. Enggak. Kenapa nggak mau jadi sales ya? Hah? Sales keliling. Saya gugup Pak ngomong orang. 0,01. Hah? 1 kubik. Dia ambil kalkulator di luar aja. Apa? Kalkulator. Per jam itu udara ya. Nah, 1 kubik per jam udara sama dengan berapa liter per menit udara? Satu kubik per jam dijadiin liter per menit. Jadi kubiknya jadi liter, jamnya jadi menit. Ja, kita bikin konten yang kemarin ya, lu kan nanya sama gua, Pak gimana? Yang waktu sama IC udah diterbit lu? Belum. Minggu ini. Kebetulan Saya lagi ngapir itu yang di video trading. Oh iya. Gambar. Rapin semua aja. Terus gambar-gambarnya diupdate lagi, jadi Iya, itu dari tadi itu. Aman, customer udah bete ini. Oh, 16,6. Ya. Itu dia baru namanya, saya nggak sia-sia ngajarin. Jadi satu diffuser 16,6 67 liter per menit ya. Nah, itu kan rumus dari situ tuh minimal itu ya, maksimal 8 kubik per jam. Berarti range dari diffuser itu, kenapa dia range? Karena dia berbentuk karet. Jadi dia tidak baku. Nah, jadi kita bisa kasih jumlah banyak, dia besar, tergantung kita mau mendesainnya, itu by design. Nah, kalau 8 kubik per jam, berapa liter udaranya? 8. Ini kalkulatornya nih. Halo. Kali sorot gitu. Coba sorot ya. Jangan ngomong. Ya, live TikTok aja ya. Kan kita bisa live TikTok sekarang ya. Saya ambil dulu satu lagi. Iya, ambil satu. 133,333. Hah? 100? 33. Ya. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa satu diffuser yang punya kita tuh yang kayak di situ itu bisa mengalirkan udara dengan range 16,6 liter sampai dengan 133 liter udara. Nah, bedanya di mana? Bedanya nanti dibentuk gelembung udaranya. Semakin kamu meniupkannya besar, semakin besar gelembungnya. Semakin kecil, semakin halus. Itu aja bedanya. Ya.
Tapi nanti ada plus minusnya. Kalau kita ngasihnya misalnya begini, misalnya blowernya itu 2 kubik per menit ya. Nah, 2 kubik per menit. Berarti kalau blowernya 2 kubik per menit, saya mau pakai hitungan satu difusnya 133 liter per menit udara, difusnya harus berapa? Gimana, Pak? Blowernya 2 kubik per menit udaranya, ya. Saya mau embuskan ke bawah dengan diffuser. Satu diffuser saya mau kapasitasnya yang ini. Berarti saya harus pakai berapa diffuser? Cara ngitungnya kamu rubah lagi ini ke meter kubik per jam, atau ini rubah ke liter per menit. Mau pilih yang mana? Bisa. Kalau ini dirubah ke menit, berarti tinggal bagi aja. Kalau ini dirubah ke jam, berarti nanti tinggal bagi juga sama. Jatuhnya sama. Nanti kebanyakan nonton gimana aja? Ada bunda koran ntar. Hah? Dapat tahu aja ngasih gift lah. Kalau ngasih gift kita dapat duit ya? Dapat duit. Berapa? Tuh koin berapa ribu gitu. Oh gitu ya? Makanya orang sampai guyur-guyur manggil lumpur malam gitu. Oh dia nyari duitnya begitu? Heeh. Wah jadi saya semangat lagi, dia kagak capek lagi kita. 33. Hah? 33 kan, Pak? Coba caranya gimana? Caranya gimana kamu jelasin coba? Oh. Bentar, Pak. Anjir, keren banget ya. Satu berapa nih? 300 mah. Hah? 300. 300, murah dong. 2000. 2000 apa? 2000 liter per menit. Iya, berapa diffuser yang mau dipakai? Ya. Itu kan 2000 kan blower, 6. 6? Dari mana 6? Kamu jangan kayak Jidan asal nebak aja, ini kalkulator. Udah dapat kan 2000 tadi blowernya. Satu diffuser 133. Jadi berapa diffuser? Oh. Enam ya? 60, Pak. Nggak tahu, kamu jelasin ke saya nanya, kamu mau nanya lagi sih. Diffusernya 33. 30? Dapatnya dari mana 33? Enggak, diffusernya 33. Iya, dari mana dapatnya 33? Tulis dari mana dapatnya? Yuk tulis aja. Salah benar itu kan tergantung kesepakatan. Kalau kamu bisa mempengaruhi orang-orang untuk mengatakan benar, walaupun salah kan jadi benar juga. Tulis itu sudah. Tulis aja udah. Kamu tulis aja caranya, hasilnya belakangan. Tulis. Cepetan. Kan 2 meter kubik per menit sama dengan 2000 liter per menit. Nah terus? Nah, dibagi 33. Kan 133. 133. Jadi 2000 bagi 133 berapa? Ya, kira aku 33 doang, Pak. Kan tadi yang kamu kasih tahu tadi 8 kubik 133. Ya, kamu yang kasih tahu saya kok. Oh iya. 15. 15? Besar. 15 diffuser. Iya begitu gampang kan? Oh iya, nggak kelihatan satu. Ini 133 tadi kamu yang ngasih tahu. Bukan saya yang nulis. Dari tadi kan 8 kubik per jam kan? Berapa liter per menit kata kamu 133, bener nggak? Bener kan? Iya benar. Nah kalau 133 Oh iya.
Blower 2 kubik di pusar pakai berapa? Berapa tadi? Jadi 2000 dibagi 133. Berapa hasilnya? 15. Kenapa bingung sih udah kalkulator? 15 diffuser. Nah, sekarang saya nggak mau 133, saya maunya diffusernya 16 liter. Satu diffuser 16 liter. Blowernya di 2 kubik per menit. Diffusernya berapa? Udah left ya? Betul, Pak. Hitung 2. Gimana Pak tadi, Pak? Blowernya 2 kubik per menit. 2 kubik Per menit. Saya mau udaranya tuh dari satu diffuser 16 liter. Jadi saya mau pakai berapa diffuser? 16 liter. Berarti 2 kubik dirubah dulu menjadi menit berapa? 2000 kan? 2000. Terus 2000 diapain? Dibagi, dikali, dibagi berapa? 16. Jadi hasilnya 125. 125. 2000 bagi 16. Iya benar 125. 100? 25. Kamu bisa bandingin. Ini blowernya sama nih 2 kubik. 2 kubik tadi kan pakai GT50. Iya. Dia bisa pakai 15 diffuser. Tapi anginnya ini gede nih kalau 15 nih. Satu diffusernya 130 liter. Nah, kalau mau anginnya kecil berapa? Ya pakai 150 liter. Saya pakai 16 liter. Jadi pakai 125 diffuser. Nah, sekarang kalau misalnya saya maunya 10 liter per menit, lebih gede lagi kan? Iya. Jadi 2000 bagi 10. 200 diffuser. Ya kan? Nah, kalau orang mau pakai yang ini bagus, hasilnya lebih bagus. Nah, kita juga sebagai penjual juga bisa jual banyak. Ini saya jual ke tambak udang banyak. Bisa 1000 pieces sekali beli karena dia hitungannya begini, ya. Oke, dari sini paham kan? Nah, sekarang kalau misalnya 12 in, kamu bacanya sama, begini juga. Nah, ini bedanya di sini nih. Dia bisa 12 kubik per jam. Ya kan? Berarti kalau 12 kubik per jam itu 12 bagi 60 berapa? 12 bagi 60. 12 kubik per jam itu berapa liter per menit? Caranya 12 kubik per jam, berarti 12 kubik jadiin liter kali 1000, 12.000 ya kan? Terus jadi kubik jam dijadiin menit bagi 60, berarti 700 gedean nih, 700 ya, 12 kubik per jam, 12 kubik kali 1000 bagi 60, 200 liter per menit. Berarti kalau pakai diffuser yang 12 in, ya kan, berarti satu diffusernya dia 200 liter per menit, ya, yang 12 in. Ya, sebelah, misalnya pembelinya mau diffusernya yang besar ini 12 in ya, berarti satu diffuser itu maksimal 200 liter per menit, ya. Berarti kalau blower sama 2 kubik, berarti 2000 bagi 200 sama dengan 10 diffuser. Lebih sedikit lagi kan? Iya. Oke, yang ngerti ya? Nah, sekarang bagaimana kita cara menentukan blowernya? Ya. Cara kita menentukan blower itu bagaimana? Ya. Cara menentukan blowernya itu ada berbagai macam cara ya. Cara yang paling gampang. Nah, sekarang kita pilih dulu ya. Jadi blower ini dipakai untuk pengolahan limbah ya. Limbah itu STP atau IPAL. Ya. Kemudian untuk tambak udang atau tambak ikan. Nah, saya mau jelasin yang ini dulu lebih gampang ya. Kalau ini nih besok saya jelasin ya. Ini agak panjang menjelasinnya. Sama siapa?
Yang mana? Hitungannya kan apa? Coba kalau udah jelasin. Wah. Ada masing-masing tuh. Karena Bapak misalnya butuh dimensi bak berapa gitu ya? Ya coba jelasin ya. Jelasin ke saya ya. Udah jam berapa aja? Jam 2 lewat lagi. Sampai jam 3. Udah saya ulang aja ya. Oh iya, Bu. Langsung aja buat tambak udang misalnya. Iya. Jadi caranya itu ya, pertama caranya tadi si pembelinya itu harus tahu dulu berapa. Berisik banget sih. Iya. Biasanya sih kalau si pembudidaya tuh dia nggak tahu ya. Saya mau pakai, saya punya kolam misalnya ya. Kolam saya misalnya diameternya, nih kita ngomongin ikan dulu ya. Nah, ikan ini ada yang sistemnya bioflok, ada yang sistem ras. Ya. Nah kalau yang sistemnya ras ini, dia tuh airnya mengalir ya. Nah ini biasanya penggunaan udaranya sedikit. Ini bisa berapa aja nih? Yang kita pakai bioflok. Kenapa bioflok itu adalah sistem di mana air itu dari mulai dari mulai pertama naruh bibit sampai panen nggak diganti-ganti airnya. Yang pernah nanam ikan nggak pernah diganti-ganti kan? Nah, itu menggunakan bioflok. Loh kok bisa Pak? Ya karena kotoran-kotoran ikan sama sisa pakan itu diolah oleh bakteri. Oke, jadi bakteri itu semakin banyak, oksigennya semakin besar. Berarti butuh udara dong. Nah, butuh udaranya berapa? Itu dihasilkan oleh blower. Nah, rumusnya yang sudah rumusnya ya. 1 meter kubik sama dengan 1 diffuser. Ya. 1 meter kubik air sama dengan 1 diffuser. Oh, tadi saya lagi ngelayanin itu Pak Telkom. Nggak bisa rusak. Maksimal 1,5 kubik pakai 1 diffuser ini maksimal ya. Tapi kalau orang mau nego Pak bisa dikurangi, bisa, tapi segini maksimal Pak. Tapi yang paling aman yang segini Pak, 1 kubik ya. Nah misalkan kolamnya kotak 3 kali 2 kali 1, ini berapa kubik? 6 kubik. Nah, tadi kan rumusnya 1 kubik 1 diffuser. Berarti ini berapa diffuser? 6 kali 1, 6 diffuser ya. Oke. Kalau 6 diffuser, tadi rumus yang tadi itu yang 16 biasa itu kan tadi kamu nulisnya 16 liter ya, 1 diffuser ya. Bener nggak? Orang goblok banget ya, nanya alamat bukannya masuk, malah muter-muter. Kan misalnya 16 liter tadi kan kamu hitung 1 diffuser kan? Nah, berdasarkan pengalaman kita, itu 1 diffuser itu idealnya 25 liter. Idealnya nih. Tadi kan range-nya antara 16 sampai 133 ya. 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 Nah, idealnya segini 25. Oke. Berarti kalau diffuser 6, di kolam yang 3 kali 2 diffuser 6, berarti udaranya berapa liter? Berarti 6 kali 6 kali? Kan tadi rumusnya ini 1 diffuser 25. Berarti kalau dia ada 6 diffuser, berarti 6 kali? Berapa? Di luar Bu ya. 6 kali 25 berapa? Sampai saya di situ. 150. Hah? 150 apa? Oke. Setengah jam saya di sini. Putar doang. Lagi ngapain muter-muter kan? Turun nanya ya. Muter-muter ya, bisa muter-muter nggak ketemu. Turun nanya. Nggak ketemu, muter-muter doang. Udah berapa yang nonton ya? Ntar kelihatannya. Enggak. Tadi orang mati enggak ya. Itu berarti 6 kali 25.
Berapa diffuser? Berapa udaranya? 150 liter? Berarti kamu harus pakai blower yang mana? 150 liter per menit. Berarti kan kamu harus nangkep kira-kira diffuser mana nih? Makanya Bruce Resun 200. Kamu cari diffuser mana? Gambar diffuser mana? Brosur diffuser mana? Nggak usah dihafalin. Caranya gitu, dilihat aja. Cari brosur diffuser. Iya, cari diffuser mana? Diffuser bukan blower. Yang blowernya kapasitas 150 liter. Cari kapasitas. Jadi sini kan ada sih 150 liter mana? Ini berapa liter? 150 liter kan? Ini ngapain muter-muter? Oh, ini harganya berapa? Ketandain ditanyain si Ardi, ini harganya 5.700.000. Ada lagi nggak Pak yang murah yang buatan Cina? Ada Pak, yang Resun, coba cari Resun. Yang mana 150 liter? Ini, kamu cari yang 150 yang mana? Lihat grafiknya. LP100 ya? LP100 berapa? $150 mana? Kamu cari 150 mana? Ini berapa? Oh, ini satuannya per jam. Berarti kamu rubah dulu per jam. 150 liter per menit itu berapa jam? Berapa liter per jam? 150 liter per menit itu berapa liter per jam? Berarti 150 kali 1 liter berapa menit? 1 jam berapa menit? 150 kali 60, ya kan? 9.000 liter per. Nah, 9.000 liter per jam yang mana? LP100. Nah, ini kalau Cina jangan lihat di sini, lihat di sini. Ini kan 8.000, berarti lebih dari sini, di sini nih. Ya, berarti pakai yang LP200. iya, harga LP200 berapa? 3.600.000. Udah closing dah kamu. Ya. Ini kalau kolamnya 3 kali 2. Sekarang kalau kolamnya misalnya yang paling sering nih ya, 30 kali 30. Nah, berapa kubik itu? Berapa orang ini? Aja. Jadi ada 10, sekarang tinggal 3. Awal. Orang ke live-nya bukan joget-joget. Ayo, ini belajar. Tapi kalau cewek joget-joget ya nonton banyak Pak. Haram. Haram tuh joget-joget. Pagi udah pakai tank top. Wah, udah. Kalau 30 berapa? Kalau 30 berarti kita kaliin aja 30 kali 30 sama dengan 900. Kalau dia 1 meter berarti kali 1 ya. Berarti 900 kubik. Kalau 2 meter kita tetap hitungannya 30 aja. Karena 1 diffuser itu bisa 8 meter. Ya. 900 kubik. Nah, tadi 1 kubik sama dengan 1 diffuser, berarti 900 diffuser ya. Nah, dari 900 diffuser ini 1 diffuser tadi berapa? 25 liter. Berarti berapa liter udara yang dibutuhkan? 900 kali berapa? Lama nih mikirnya.
22.500. Berapa? 22.500. 22.500 liter per menit. Berarti sama dengan berapa kubik per jam ini? Ini dirubah jam, ini dirubah kubik, ini dirubah menit, dirubah jam. Sama dengan berapa kubik per jam? 22.500 liter per menit. Berapa kubik per jam? Biar kita dapat blowernya. 22.500 liter berapa kubik? Bagi 1000 berapa tuh? Eh? 22,5 kubik per 22,5 meter kubik per menit ya. Kalau per jam berarti kali 60 lagi nih ya. Berarti 22,5 kubik per menit ya. Nah, blower tipe apa nih 22,5 kubik per menit? Nah, ini blower gede nih. Kamu cari tadi di sini nih. Pakai tipe yang mana nih 22 kubik? Kamu cari dulu kan tadi tingginya 1 meter, berarti kamu cari yang di 2 meter nih. Ini QS kan? Kamu cari 22 kubik per menit, tipenya mana? Oh, dari sini nih, dari yang paling kecil. Iya sih. Minum, Pak. Hah? Tadi saya minum mulu. Kalau nggak ketemu cari di baliknya. Ini ya, bisa Pak. Kan tadi yang 2 meter, cari yang 2 meter. Saya ini baru ngasih tentang yang cara menentukan dari diffusernya. Jadi ada cara lagi sih. Itu ada hitungannya lebih susah lagi. Ini gampang aja dulu, yang paling gampang. Ya. Jadi kalau misalnya kolamnya kotak, kalau kolam dia bulat gini bisa gitu nggak? Ini diameternya 5 ya. Volumenya berapa kubik? Rumusnya itu, ini kamu catat nih. VR kuadrat kali T, ini rumus volumenya ya. V-nya itu berapa? V itu 3,14. R-nya setengah diameter. Berarti kalau 5 ini 2,5 pangkat 2 kali T. Berapa jadi volumenya? Nah, saya hitung aja langsung deh. Mak, 2,5 kali 2,5 kali 3,14 kali 1, berarti 19 kubik ya. Nah, sekarang kamu tulis PR-nya. Dia berarti di pusar tahu kan berapa ya? Kamu tentukan kolam dengan diameter 30 ya.